Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam materi pembelajaran jarak jauh untuk serial mata kuliah Teknologi Informasi. Hari ini kita masuk ke pertemuan kelima. Kita akan membahas tentang pengantar basis data. Ini adalah materi yang akan kita bahas hari ini. Oke. Kenapa kita perlu mempelajari tentang basis data? Jadi setiap organisasi dia perlu suatu alat untuk melakukan pengelolaan data ya. Setiap harinya organisasi dia berhadapan dengan data yang jumlahnya luar biasa ya, dari berbagai sumber setiap hari ya. Di lingkungan perusahaan ya, bisnis itu setiap hari banyak data-data terkait dengan transaksi, tentang pelanggan ya, dan lain sebagainya ya. Kalau kita bicara data statistik misalnya di lingkungan pemerintahan, di Badan Pusat Statistik itu setiap harinya mungkin banyak sekali kegiatan-kegiatan statistik yang berjalan ya di seluruh Indonesia, yang mana data-data itu dikumpulkan dan perlu untuk dikelola ya dengan baik ya. Nah, data-data itu digunakan sebagai dasar ya oleh suatu organisasi dalam membuat suatu keputusan ya. Misalkan kalau untuk perusahaan ya bagaimana dia misalkan meningkatkan penjualannya ya. Kalau di lingkungan pemerintah, data-data yang dihasilkan oleh BPS itu digunakan sebagai perencanaan pembangunan ya supaya bisa efektif ya. Nah, kalau kita melihat ya, untuk saat ini banyak sekali ya data, jadi beraneka ragam data ya. Ini diantaranya ada data-data terkait dengan kependudukan ya, yang terkait dengan official statistik ya. Yang ini dilakukan oleh BPS ya, dan beberapa instansi lain ya, terkait dengan data-data sektoral ya, maupun data-data yang statistik dasar ya. Kemudian data terkait sosial media ya, yang sekarang banyak juga dianalisis kemudian dikaji ya untuk berbagai macam keperluan ya. Ini juga sekarang cukup banyak ya penelitian-penelitian terkait dengan data-data yang diambil dari sosial media ya untuk keperluan bisnis maupun juga untuk pemerintahan juga sekarang juga sudah cukup banyak ya yang menggunakan data sosial media untuk misalkan untuk melihat bagaimana tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik itu juga beberapa diantaranya diambil dari media sosial ya. Kemudian data-data terkait dengan kesehatan ya. Ya, ini banyak sekali digunakan juga ya untuk saat ini ya. Apalagi sekarang di masa pandemi ini, jadi cukup banyak sekali penelitian yang dilakukan yang terkait dengan data-data di bidang kesehatan ya. Nah, untuk mengelola semua banyak data itu perlu adanya suatu teknologi ya, yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu terkait dengan basis data ya. Jadi di sini basis data diartikan sebagai sekumpulan data yang dirancang ya, terorganisir dan dikelola dengan baik di sini ya. Nah, basis data di sini digunakan oleh organisasi ya untuk menyediakan suatu dasar ya kepada manajer atau mungkin pengambil keputusan. Jadi ketika mau mengambil keputusan, seorang manajer itu dia membutuhkan informasi yang tepat, kemudian yang akurat ya, dan relevan ya. Jadi ini semua keputusan yang diambil oleh seorang pengambil keputusan tadi harus berdasarkan dengan data atau informasi yang akurat ya. Nah, kemudian di banyak aktivitas ya, jadi basis data juga membantu perusahaan menganalisis informasi untuk misalkan untuk mengurangi biaya produksi ya dalam suatu perusahaan ya, untuk meningkatkan keuntungan ya, dan lain sebagainya. Ini jadi sekarang cukup banyak sekali berbagai macam organisasi ya, baik tadi di lingkup bisnis ya, perusahaan ataupun di lingkungan pemerintah yang sudah menggunakan dari basis data ini ya. Nah, kemudian
kita masuk ke dalam software ya. Jadi ini kalau kita bicara tentang basis data, ada yang disebut sebagai DBMS, yaitu Database Management System. Ini nanti istilah yang akan kita pakai di materi hari ini, jadi akan banyak kita pakai. Jadi apa itu DBMS? Jadi DBMS adalah sekumpulan dari program ya yang digunakan untuk mengakses dan mengelola database. Jadi ini adalah piranti lunak ya, atau softwarenya ya yang digunakan untuk mengelola database ya. Ada banyak sekali software yang dapat digunakan ya. Di antaranya ada Postgres SQL ya, biasa disebut juga sebagai Postgres gitu ya. Kemudian ada Microsoft SQL Server, ada juga MySQL ya di sini ya. Ini beberapa di antaranya yang banyak dipakai di pasaran saat ini. Kemudian sebelum kita membahas mengenai basis data, kita akan membahas dulu tentang fundamental data ya. Jadi beberapa istilah yang penting yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan bit ya, jadi digit biner, yaitu 0 atau 1 ya. Jadi ini adalah semacam input di sirkuit ya, on dan off gitu ya. Kemudian ada yang namanya byte ya. Byte di sini 1 byte itu adalah 8 bit gitu ya. 1 byte adalah 8 bit ya. Nah, ini kemudian kalau kita bahas mengenai karakter ya, jadi blok penyusunan dasar dari sebagian besar informasi, terdiri dari huruf besar, huruf kecil, digit angka, atau simbol. Ini karakter ya, misalkan huruf A, huruf B, huruf C, huruf D ya, baik besar maupun kecil, dan berbagai macam simbol khusus ya. Nah, satu karakter ini adalah 1 byte ya, jadi dia ada 8 bit gitu ya. Jadi ada 8 bit ya, satu karakter ini adalah 1 byte, jadi terdiri dari 8 bit ya dalam suatu karakter. Jadi huruf A itu ya dia berarti ukurannya adalah 1 byte ya. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai field ya. Jadi ini bisa berupa nama ya, angka, atau kombinasi karakter yang mendeskripsikan aspek, objek, atau aktivitas bisnis. Jadi ini adalah field ya. Jadi kita bisa nyebutnya sebagai kolom atau atribut ya. Kemudian ada record ya, kumpulan data yang semuanya terkait dengan satu objek, aktivitas, atau individu ya. Jadi ini adalah barisnya ya, kalau kita bicara suatu database atau file, record ini adalah merepresentasikan dari baris. Yang terakhir adalah file. File ini adalah kumpulan dari record yang terkaitnya. Nah, bagaimana hierarki data-data ini ya? Nah, ini adalah penggambaran dari hierarki data. Jadi yang paling bawah tadi adalah karakter ya. Jadi ini karakter. Misalkan di sini ada huruf F ya. Huruf F itu adalah besarnya adalah 1 byte ya. 1 byte terdiri dari 8 bit. Ya, tadi bit tadi adalah binary digit ya. Jadi kode binary untuk huruf F adalah 1 0 0 0 1 1 0 ya. Jadi setiap karakter dia punya kode binary ya, yang terdiri dari 8 bit tadi ya. Jadi 1 0 1 0 ya. Jadi ada 8 bit ya, 8 bit ya. Nah, ini berarti di sini adalah ukurannya adalah 1 byte ya. Nah, ini adalah yang disebut sebagai karakter ya. Jadi ada huruf A sampai Z ya, baik besar maupun kecil. Kemudian ada lagi tadi ada berupa angka, ataupun bisa berupa karakter khusus ya, tanda baca dan seterusnya ya. Ini adalah karakter ya. Nanti bisa dicek di website kode ASCII, yaitu ada yang menjelaskan lebih detail lagi mengenai karakter di ASCII ini ya. Kemudian di atasnya karakter di sini adalah namanya field ya. Jadi tadi adalah sekumpulan dari karakter ya. Jadi field ya. Ini contohnya adalah nama belakang ya. Jadi field ini terdiri dari sekumpulan karakternya. Jadi di sini ada huruf F, I, S, K, E gini ya. Nah, seperti itu ya. Ini adalah contoh dari field. Kemudian di atasnya lagi ada namanya record ya. Nah, ini tadi sekumpulan dari field ya.
Ya, record ini tadi merepresentasikan dari baris misalkan ya, setiap individunya ya. Jadi kalau kita bicara dari data pegawai, ya record pegawai adalah data-data terkait seorang pegawai gitu ya. Bisa terdiri dari misalkan nomor induk pegawai, kemudian nama depan, nama belakang ya. Misalkan ada tanggal apa masuknya ya, dan seterusnya ya. Ini adalah record ya. Kemudian di atasnya record ada yang disebut sebagai files. Files ini adalah sekumpulan dari record ya. Jadi sudah satu kesatuan ya. Misalkan di sini adalah data tentang pegawai ya. Berarti dia terdiri dari banyak record pegawai ya. Nah, di atasnya file ada yang disebut sebagai database. Ini database sudah dia akan bisa terdiri dari banyak sekali file-file ya nantinya ya. Di sini ada misalkan terkait dengan data pegawai ya, kemudian data departemen dan lain sebagainya ya. Jadi ini adalah hierarki dari data. Nah, kemudian dalam basis data kita akan berkenalan juga dengan berbagai macam istilah yang penting ya. Di sini ada yang disebut sebagai entitas ya, ada atribut dan juga ada key ya atau kunci. Entitas ini bisa diartikan sebagai benda ya, atau bisa berupa orang atau tempat atau ya benda yang lain gitu, yang datanya dikumpulkan, disimpan dan dipelihara atau dikelola dalam suatu basis data gitu ya. Contohnya entitas adalah di sini contohnya adalah pegawai ya. Jadi ini bisa bisa apapun gitu ya. Bisa banyak hal gitu ya cakupannya ya. Nggak cuma orang, tapi di sini juga bisa berupa benda gitu ya. Contoh yang lain dari entitas adalah produk ya. Ini juga disebut sebagai entitas. Atau yang lain adalah pelanggan ya. Oke, itu adalah entitas. Kemudian ada yang disebut sebagai atribut. Jadi ini adalah karakteristik dari suatu entitas. Nah, tadi misalkan kita bicara tentang pegawai. Tentang pegawai berarti di situ ada atributnya adalah, contohnya adalah ada NIP, ada nama belakang, nama depan, ada tanggal perekrutan gitu misalnya ya. Jadi ini adalah atribut dari suatu entitas. Kemudian dalam basis data ada juga konsep yang disebut sebagai primary key. Jadi ini adalah field atau sekumpulan field yang secara unik dapat mengidentifikasi suatu record. Jadi tadi misalkan data pegawai, dia punya banyak atribut ya. Ada NIP, ada nama, nama depan, tanggal perekrutan. Nah, di antara atribut ini ya atau field ini ya, mana kira-kira yang bisa dapat dijadikan sebagai kolom yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu record gitu ya. Di sini adalah NIP gitu ya. Karena NIP di sini sifatnya adalah unik ya. Jadi kalau kita sebutkan suatu nilai NIP ya pasti dia adalah unik ya. Tidak boleh dia duplikat ya. Jadi ini NIP di sini adalah sebagai primary key ya. Ya, kalau data mahasiswa ada NIM ya, contohnya NIM. Kemudian data kependudukan contohnya adalah NIK ya. Jadi ini adalah contoh dari primary key. Oke ya. Nah ini contoh ya, yang lain ya. Di sini ada beberapa record dan juga beberapa field ya. Jadi yang kalau kita bicara field berarti adalah kolomnya ya. Jadi bisa disebut sebagai field atau atribut ya. Jadi di sini punya 5 atribut atau 5 field ya. Kemudian tadi record ya. Record berarti ini adalah barisnya ya. Baris dari suatu file atau suatu data di sini ya. Nah, yang disebut sebagai key tadi atau primary key ya ini di sini contohnya adalah nomor induk pegawai ya. Jadi nomor pegawai ya. Jadi di sini ada nomornya. Oke, ya itu beberapa istilah tadi. Kemudian kita masuk ke bagaimana kita membuat suatu manajemen data dengan pendekatan basis data. Jadi di sini pendekatan manajemen data ini di mana beberapa sistem informasi berbagi kumpulan data terkait. Jadi ada dalam suatu basis data itu bisa memungkinkan ada banyak sekali data-data yang dikelola ya. Kemudian antar data tadi dia bisa
berhubungan gitu ya, bisa bisa ada koneksi di situ ya. Nah, basis data menawarkan kemampuan untuk berbagi data dan sumber informasi. Jadi di sini contohnya ada berbagai data ya, ada data tentang pelanggan ya, ada data tentang produk ya, ada data tentang penjualan ya, dan vendor ya, dan juga di sini ada toko ya misalkan ya. Nah, di sini data-data ini saling terkait ya, ada hubungan ya. Misalkan di sini data tentang pelanggan ya, nah, dia bisa membeli berbagai macam produk gitu ya. Jadi nanti akan dihubungkan tuh data seorang pelanggan dia membeli produk apa aja. Di sini ada keterkaitan antar data ya, data pelanggan dengan data produk gitu misalkan ya. Inilah konsep tentang database ya. Jadi di sini ada beberapa data yang bisa saling terkait ya. Kemudian bisa berbagi ya. Ini contoh yang lain ya. Jadi kalau kita bicara suatu basis data, di sini ada banyak ya, banyak aplikasi program ya. Di sini ada program terkait dengan inventory ya, kemudian terkait dengan invoice ya, terkait dengan payroll ya. Nah, di sini ada banyak aplikasi yang tentunya dia akan menghasilkan data yang berbeda gitu ya, terkait dengan invoice atau inventory gitu. Ya, ini adalah aplikasinya. Kemudian dia akan menyimpan data-data terkait dengan aplikasinya atau fungsi-fungsi ini masing-masing gitu ya. Nah, dia disimpan ke dalam suatu DBMS. Kemudian disimpan di sini ada penyimpanan database-nya ya. Nah, keempat aplikasi ini ya di sini penyimpanannya satu gitu ya, dia terintegrasi gitu ya. Jadi bisa aja suatu database itu digunakan oleh banyak aplikasi itu bisa saja gitu ya. Nah, contoh yang lain misalkan kalau kita bicara di STIS gitu ya, kita bicara Sipadu, ada banyak aplikasi sebenarnya di belakang Sipadu itu ya. Aplikasi yang berhubungan dengan BAK ya, aplikasi yang berhubungan dengan BAU atau dengan Prodi gitu ya. Itu pengelolaan datanya ya berbeda gitu ya, kebutuhannya berbeda tiap aplikasi. Tapi penyimpanannya tetap satu gitu ya, di dalam database Sipadu ya, yang mencakup keseluruhan dari semua aplikasi yang ada di Sipadu gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke, terus bagaimana atau apa pertimbangan yang perlu dilakukan ya, yang perlu kita pertimbangkan dalam membangun suatu basis data ya. Di sini ada beberapa hal ya terkait dengan konten gitu ya, apa aja data yang akan kita masukkan, kemudian akses ya, siapa saja yang akan mengakses suatu sistem gitu ya, yang boleh mengakses nanti akan diberikan hak yang mungkin berbeda gitu, levelnya akan berbeda. Kemudian strukturnya, logisnya seperti apa ya, nanti akan dibuat semacam pemodelan database ya, hubungan antar data seperti apa hubungannya seperti itu. Kemudian ada organisasi fisik ya, di mana seharusnya kita ditempatkan ya. Nanti kita bicara tentang hardware di sini ya, servernya seperti apa, spesifikasinya seperti apa, itu juga perlu dipertimbangkan ya. Kemudian ada pengarsipan ya, berapa lama data ini harus disimpan ya. Yang terakhir adalah keamanan ya, bagaimana kita melindungi dari akses yang tidak berhak ya. Ini terkait dengan pertimbangan dalam membangun basis data. Oke, kemudian kita masuk ke dalam pemodelan data ya. Apa itu data model? Jadi ini adalah diagram entitas data dan hubungannya ya. Jadi ini kita memodelkan data. Jadi ketika kita mau membangun database, kita harus buat modelnya dulu nih ya, yang tadi menggambarkan hubungan antar entitas ya. Nah, ini kalau dalam database disebut sebagai ERD, Entity Relationship Diagram, diagram hubungan antar entitas ya. Di model data yang menggunakan simbol grafis dasar untuk menunjukkan hubungan atau organisasi antar data ya. Nah, di sini ada entitas sales ya, ada pelanggan ya, ada order ya, ada invoice. Jadi di sini ada banyak entitas ya. Ada banyak entitas. Nah, ERD ini adalah menggambarkan hubungannya gitu ya, antar entitas. Jadi di sini ada hubungannya ya antara pelanggan dengan penjualnya ya, dengan salesnya ya. Jadi di sini menggambarkan hubungan antar entitas ya. Ya nanti juga ini akan
menggambarkan tentang hubungan datanya juga gitu ya, otomatis akan menghubungkan dengan datanya juga ya. Oke, ya dalam database ya ada yang disebut sebagai relasi ya. Jadi cara sederhana namun sangat berguna untuk mengatur data ke dalam kumpulan tabel 2 dimensi yang disebut sebagai relasi di sini ya. Jadi di sini ada departemen dengan project di sini ya. Nah, ini ada relasinya, ada hubungannya ya. Nah, kalau kita lihat di sini di tabel project ada kode projectnya, ada deskripsinya, ada departemen number ya, nomor departemennya. Nah, di sini hanya berisi nomor saja ya, 257, 632, 598. 257 itu departemen apa? Nah, ini akan terlihat di dalam tabel departemen di sini ya. Nah, 257 adalah accounting ya. Nah, ini nanti ketika kita menggambarkan IRD, ya berarti project table ini sama department table ini dia akan berhubungan, akan ada relasi ya, akan ada relasi. Begitu juga dengan tabel yang ketiga ya, tabel manager di sini ya. Tabel manager ya. Di sini departemen tabel punya manager ya, yang di sini ada kode manajernya ya, atau semacam nomor induk pegawai lah ya. Nah, NIP-nya ya. 005 10 6321. Nah, di sini berarti ini adalah si John ya. Nah, John Francine ini dia adalah manajer untuk departemen accounting ya. Nah, ini adalah model relasional ya. Jadi antar tabel dia punya hubungan ya. Nah, kemudian di sini ada yang disebut sebagai domain ya, kisaran nilai yang diizinkan untuk atribut data. Jadi misalkan di sini adalah departemen number gitu ya. Nah, di sini ada domainnya gitu. Domainnya yang ada di dalam tabel departemen table. Jadi tidak mungkin kita memasukkan misalnya nomor departemen yang tidak ada di dalam departemen table gitu ya. Nah, ini akan definisi seperti itu. Contoh yang lain di sini adalah tanggal perekrutan gitu ya. Nah, ini kita bisa tentukan gitu tanggal perekrutan. Kita tentukan domainnya. Jadi ketika nanti memasukkan data, nggak akan sembarangan datanya ya. Datanya akan lebih valid gitu ya. Ya. Seperti itu ya. Misalnya kita buat rentang ya. Rentang batasnya kapan gitu ya untuk data dikatakan sebagai tanggal perekrutan yang valid, itu bisa kita tentukan ya. Oke, seperti itu. Jadi itu adalah domain. Oke, kemudian dalam base data ada yang disebut sebagai manipulasi data. Ya, di sini ada berbagai macam proses ya dalam memanipulasi data. Yang pertama adalah selecting ya, atau select ya, pemilihan. Di sini memanipulasi data untuk menghilangkan baris sesuai dengan kriteria tertentu. Nah, tadi kalau kita bicara data ya, data mahasiswa misalnya, tentunya ada banyak gitu data mahasiswa ya kalau di STIS ya, setiap tahun sekitar 600 orang ya. Jadi kalau sudah Cipadu sudah sekitar kurang lebih 10 tahun ya, itu bisa sampai ribuan data mahasiswa gitu ya. Nah, kita bisa ketika mau melihat data di Cipadu, misalkan kita munculkan tampilkan mahasiswa untuk tingkat 1 ya. Nah, berarti kan yang muncul hanya mahasiswa yang tingkat 1 gitu ya. Misalkan di tahun 2020, 2021 ya. Sehingga data yang lain tidak akan muncul gitu ya. Nah, itu adalah contoh proses dari selecting ya. Oke, kemudian ada yang disebut sebagai projecting ya. Manipulasi data untuk menghilangkan kolom pada tabel. Nah, tadi misalkan data mahasiswa itu kolomnya ya atau atributnya itu banyak gitu ya, ada nama, name, asal ya, alamat dan seterusnya ya, bisa aja banyak tuh, ada misalkan 20 field gitu ya, data terkait dengan data mahasiswa. Nah, tapi mungkin kebutuhan kita tidak perlu sebanyak itu gitu ya, misalkan hanya munculkan saja name dan nama dan kelas misalnya ya, itu berarti kolom yang lain tidak perlu dimunculkan gitu ya. Ya, seperti itu. Ini adalah berbagai macam manipulasi dalam database ya. Kemudian joining ya, memanipulasi data untuk menggabungkan 2 atau lebih tabel ya. Tadi misalkan ada tabel penjual atau tabel pelanggan dan juga produk gitu ya. Itu ada di 2 tabel yang berbeda gitu. Tabel pelanggan dan tabel produk ya. Nah, kemudian pimpinan mau melihat nih, saya mau melihat dong
misalkan pelanggan A gitu ya, dia beli barang apa aja. Berarti kan di situ kita harus melakukan operasi join ini gitu, menggabungkan antara tabel pelanggan dan juga tabel produk gitu ya. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah linking ya, kemampuan untuk menggabungkan dua atau lebih tabel melalui atribut data umum untuk membentuk tabel baru hanya dengan atribut data yang unik ya. Nah, ini adalah contoh dari proses linking data ya. Oke. Nah, selanjutnya data cleansing ya. Jadi sini dalam database ya kita akan menemui gitu kondisi-kondisi ketika suatu data itu diinput itu tidak akurat ya atau ada kesalahan gitu ya. Nah, ini prosesnya bisa uh, kita perbaiki ya dengan cara melakukan data cleansing. Jadi ini adalah proses mendeteksi, mengoreksi atau menghapus rekaman yang tidak lengkap, salah, tidak akurat atau tidak relevan yang ada dalam database ya. Jadi ini ada berbagai pendekatan ya. Di antaranya misalnya di sini kita bisa melakukan pengecekan itu data yang diinput dengan kumpulan data yang valid ya. Misalnya waktu menginput alamat ya, ada mulai dari jalan ya, kemudian RT, RW, kelurahan, kecamatan dan seterusnya. Itu kita bisa mengecek dengan istilahnya ada namanya master file desa gitu ya, yang mencakup seluruh wilayah yang ada di Indonesia ya, dari provinsi, kabupaten, kecamatan, desa ya, sampai lingkup yang paling bawah gitu ya. Jadi nanti yang diinput oleh operator kita cek ya dengan data tadi terkait dengan master file desa misalnya supaya datanya lebih akurat gitu ya. Oke, dalam database ada yang disebut sebagai SQL ya. Jadi ini adalah bahasa perintahnya ya. Nah, perintah yang digunakan dalam memanipulasi database tadi ya. Nah, di sini ada yang disebut sebagai SQL yaitu Structured Query Language. Bahasa query yang digunakan untuk mengakses dan memanipulasi data yang tersimpan dalam database relasional. Nah, tadi ada beberapa hal tadi ya, ada projecting, selecting. Nah, itu ketika kita melakukan itu, ya kita menggunakan perintah yang disebut sebagai SQL ini gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Select client name, dep from client where dep kurang dari 1000. Nah, di sini kita ingin menampilkan data klien ya, klien ya. Data klien mungkin bisa banyak tadi ya untuk barisnya ya, mungkin bisa ribuan atau ratusan ribu klien ya. Kemudian untuk kolomnya ya bisa banyak, bisa puluhan mungkin ya, field-fieldnya ya terkait dengan data-data klien ya. Ada nama, alamat ya dan seterusnya ya. Nah, di sini hanya ingin ditampilkan data terkait klien adalah nama klien dan jumlah hutang ya. Jadi di antara data-data klien tadi ada banyak sekali kolom ya atau field, hanya munculkan yang client name dan debt yang hutangnya ya. Kemudian pengen dilihat yang kliennya punya utang di atas $1000 gitu misalnya ya. Jadi yang nggak punya utang nggak bisa dimunculin ya. Nah, itulah fungsi dari SQL. Jadi di sini hanya memunculkan klien yang punya utang lebih dari $1000 ya. Apa yang dimunculkan? Munculkan aja nama dan misalkan tadi ada utangnya gitu ya. Atau mungkin kita bisa munculkan juga alamatnya gitu ya. Bisa aja gitu ya kita munculkan seperti itu. Jadi ini adalah contoh dari perintah SQL ya. Oke, nah dalam SQL ada dua pembagian ya. Yang pertama adalah data definition language. Ini digunakan untuk mendefinisikan skema basis data. Jadi kita ketika mau membuat suatu basis data, kita perlu mendefinisikan datanya dulu gitu. Nah, inilah disebut sebagai DDL ya, atau data definition language ya. Ini contohnya kita mendefinisikan data mahasiswa gitu ya. Jadi ini dilakukan ketika kita pertama kali mau membuat database-nya gitu ya, membuat tabel mahasiswa jadi ya. Baru mau membuat tabelnya aja ini ya. Jadi di sini contohnya kita membuat tabel mahasiswa, create tabel mahasiswa. Kemudian di sini ada beberapa field tadi ya, field-nya. Ada name, nama, alamat,
di sini adalah tipe datanya. Jadi NIM tipe datanya char 10 misalnya, nama varchar 15, alamat 20 gitu ya. Jadi ini adalah contoh dari penggunaan dari DDL ya, Data Definition Language. Jadi kita mendefinisikan dulu datanya nih ya. Nah, yang kedua ada yang disebut sebagai DML ya, atau Data Manipulation Language. Jadi bahasa yang digunakan dalam database, jadi sini digunakan untuk membuat query tadi ya. Yang contohnya adalah select bintang, bintang ini maksudnya semua from mahasiswa. Ini adalah contoh dari DML. Jadi tadi berbagai macam operasi tadi ya, select ya, selecting atau projecting tadi, ya ini adalah masuk ke DML sebenarnya ya. Kita mau memunculkan data mahasiswa misalnya, atau tadi misalkan tadi menampilkan data pelanggan tadi ya, pelanggan hutangnya itu juga masuk dalam kategori DML ya. Nah, ini yang lebih lengkap lagi ya tentang berbagai macam software yang digunakan untuk DBMS ya. Ada yang sifatnya adalah open source ya. Nah, ini gratis ya, ini ya, free dan open source ini ya. MySQL, Postgres, MariaDB, SQLite, CouchDB ya. Kemudian ini ada yang berbayar juga ya, diantaranya ada akses ini berbayar ya. Kemudian ada Microsoft SQL Server ini berbayar juga, Sybase berbayar juga, Oracle berbayar juga ya. Jadi ini beberapa yang bisa dipakai secara gratis ya. Oke, kemudian kita masuk ke konsep Big Data ya. Nah, ini yang sekarang juga banyak digunakan ya untuk saat ini ya. Oke, pertama tentang istilah Big Data. Jadi ini adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan kumpulan data yang sangat besar ya. Ukurannya bisa terabyte atau lebih dan kompleks. Jadi datanya sangat kompleks dari berbagai macam sumber ya. Ya, bisa dari data sensor, data media sosial ya, dokumen-dokumen ya, data-data stream ya, dan seterusnya. Banyak banget sumber data ini ya. Sehingga perangkat lunak manajemen data, perangkat keras dan proses analisis rasional tidak mampu mengatasinya. Jadi softwarenya ini khusus gitu ya. Desain perangkat kerasnya juga khusus ya. Yang tradisional ya nggak sanggup nih ya, kalau kita mau mengelola big data ya. Jadi dia khusus ya perangkatnya ya. Nah, karakteristik dari big data bisa kita bahas dalam bentuk 3V ya. Beberapa ada yang sampai 5V gitu ya. Nah, di sini kita bahas 3V aja ya, karena ini sudah mencakup keseluruhannya ini ya. Ada variety ya. Jadi tadi ada berbagai macam jenis data tadi ya, baik yang sifatnya terstruktur maupun yang semi structure, kemudian ada yang sama sekali dia tidak terstruktur gitu ya. Jadi ada berbagai macam sumber tadi ya, dari sosial media, misalkan dari sensor ya, dari peta ya, Google Map itu bisa diambil juga datanya. Kemudian dari dokumen-dokumen. Jadi ada banyak sekali jenis data di situ. Kemudian volumenya ya, bisa ukuran peta, hexa ya, zeta ya, besar gitu ukurannya ya. Kemudian velocity-nya dia sangat cepat gitu ya. Nah, streaming data misalkan ya, di Twitter itu dalam 1 detik mungkin bisa sampai jutaan tweet gitu yang masuk gitu ya. Jadi sangat cepat ya perubahannya ya. Data sensor juga gitu ya, dan seterusnya. Jadi ada banyak data yang sifatnya cepat gitu ya. Ini terkait dengan velocity. Jadi 3V ini menggambarkan tentang big data ya, dari sisi jenisnya ya, kemudian dari sisi volume dan juga kecepatan penambahannya ya. Nah, ini sumber big data bisa dari mana aja tadi ya, karena juga sumbernya dari berbagai macam ya, dari arsip ya, dokumen ya, kemudian aplikasi data ya, media sosial, sensor ya, log data juga ya, beberapa catatan log misalkan log terkait jaringan ya atau akses web itu juga dianalisis ya. Kemudian terkait dengan data-data publik ya, survei-survei yang dilakukan oleh pemerintah ya maupun swasta juga bisa masuk ke dalamnya ya. Penggunaan big data ya, penggunaan big data sekarang banyak dipakai ya, misalkan untuk menganalisis pasar gitu ya. Ini digunakan perusahaan untuk melihat pangsa pasarnya ya, dengan analisis misalkan sosial media ya,
kepuasan pelanggan ya, dari berbagai macam sumber yang ada di internet misalnya. Kemudian terkait dengan kesehatan ya, data-data terkait dengan kesehatan ya. Ada juga misalnya terkait dengan genetika, itu juga muatannya sangat besar ya untuk big data. Nah, sekarang juga big data juga digunakan untuk official statistik gitu ya. Sudah mulai ya digunakan untuk official statistik ya. Jadi banyak ya beberapa data yang dihasilkan BPS dengan menggunakan pendekatan big data ya. Ya contohnya indeks harga gitu ya. Indeks harga yang mungkin selama ini dilakukan pendataan dengan melakukan survei harga dengan mendatangi ke pasar ya, ke mall gitu. Nah, sekarang sudah mulai nih bagaimana kita bisa mencari harga dari berbagai macam situs e-commerce gitu ya. Nah, itu juga sudah mulai dilakukan ya. Oke, bagaimana dengan teknologi big data tadi ya? Karena big data tadi jumlahnya sangat besar ya volumenya, yaitu untuk yang teknologi tradisional tidak bisa menangani, jadi perlu teknologi yang khusus. Jadi ada beberapa hal di sini yang bisa kita bahas. Yang pertama tentang konsep data warehouse ya. Jadi data warehouse adalah database yang menyimpan informasi bisnis dari berbagai sumber di perusahaan yang mencakup semua aspek proses, produk, dan pelanggan perusahaan gitu ya. Jadi ini biasanya data di dalam data warehouse ini sifatnya adalah data-data yang sifatnya historical ya. Di sini ada elemen data warehouse ya. Jadi di sini ada berbagai macam sumber ya. Ada misalkan ada dari database, ada flat file, ada dari spreadsheet ya atau Excel ya. Ini dimasukkan ke dalam suatu proses yang disebut sebagai data extraction process. Jadi data ini akan diekstrak gitu ya. Kemudian dia akan ditransfer dan load ya ke dalam suatu sistem yang disebut sebagai data warehouse ya. Setelah itu nanti akan dilakukan proses query ya, dan analysis tools ya, supaya bisa diakses oleh user gitu ya. Kemudian ada konsep lagi yang disebut sebagai data mart ya. Nah, data mart ini adalah bagian dari data warehouse ya. Digunakan biasanya untuk suatu departemen ya, atau suatu bisnis yang lebih kecil gitu ya. Data mart ini berisi subset data untuk satu aspek bisnis perusahaan, misalkan departemen keuangan ya, inventaris atau personal ya. Nah, tadi kalau dalam suatu perusahaan dia punya data warehouse, nah data mart ini adalah bagiannya gitu, atau sub-nya tadi ya, misalkan terkait dengan marketing ya, human resource ya, atau finance. Ini adalah data mart. Kemudian konsep yang selanjutnya ada yang disebut sebagai data lakes ya. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan data lakes ini, jadi semuanya disimpan gitu ya. Itu untuk menghasilkan big data, simpan segalanya gitu ya. Tadi bisa berupa transaksi bisnis ya, ada data stream ya, data sensor, log server, media sosial, video dan lainnya. Jadi semuanya dimasukkan ke dalam suatu sistem yang disebut sebagai data lakes ya, simpan segalanya gitu ya. Oke, nah di sini ada satu teknologi yang sekarang banyak dipakai juga yang disebut sebagai Hadoop ya. Jadi ini adalah suatu software ya, peranti lunak ya. Dia sifatnya adalah open source ya. Ini dia memiliki berbagai macam modul yang dapat digunakan untuk menyimpan dan memproses kumpulan data yang sangat besar ya. Jadi Hadoop ini sekarang banyak digunakan untuk mengelola big data ya. Nah, dalam Hadoop ada yang disebut sebagai HDFS, Hadoop Distributed File System ya. Sistem yang digunakan untuk menyimpan data yang membagi data menjadi subset dan mendistribusikan subset ke server yang berbeda untuk diproses ya. Jadi ini kalau kita bicara arsitektur Hadoop ya, misalkan di sini contohnya ada satu sistem ya. Nah, kemudian di dalamnya ini ada banyak server-server gitu ya yang bisa dikelola dalam satu sistem yang menggunakan Hadoop ini ya, atau HDFS ini ya. Nah, ini ada banyak server gitu ya. Dia bisa terdistribusi gitu, bisa banyak server. Misalkan bisa sampai 100 gitu ya, satu server. Nah, kemudian sumber data tadi ya, yang menjadi sumber data untuk big data tadi, ya, ini dari berbagai macam sumber tadi. Nah, ini akan dimasukkan ke dalam sistem yang disebut sebagai Hadoop ini gitu ya. Ya, nanti yang akan mengelola ini adalah si Hadoop-nya tadi ya. Mekanismenya juga yang akan mengatur adalah si Hadoop tadi ya. Jadi berbagai macam data dan informasi tadi
bisa dimasukkan ke dalam satu sistem ini. Ya. Nah, output dari ini nanti akan bisa berupa data warehouse atau data mart ya. Oke, jadi itu untuk pertemuan hari ini ya. Kita sudah berkenalan dengan database ya, sampai dengan big data ya, dan berbagai macam teknologi yang digunakan dalam big data ya. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.